Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sehat, Luar biasa. Oke, terima kasih. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa seperti biasa ya. Berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Dio. Oke, silakan Dio maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, Nisma dan Saparila. Ibu absen dulu ya. Nisma kenapa tidak masuk? Oh, pergi ya? Kalau Saparila? Izin juga. Oke. Nisma izin. Saparila izin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa kita ice breaking dulu. Ingatkan ice breaking tepuk fokus? Ingat dulu. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Oke, berarti hari ini saat mengikuti kegiatan pembelajaran kalian harus fokus. Nah, oke, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Bisa dilihat ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang dinamika kependudukan di Indonesia dengan benar. Terus yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk Indonesia dengan benar. Yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis dampak dari pertumbuhan penduduk di Indonesia dan cara mengatasinya dengan tepat. Sekarang silahkan keluarkan handphonenya. Boleh kalian, karena kita hari ini mau menggunakan quizzes, jadi kalian boleh coba masuk ke quizzes sekarang. Ini untuk menentukan sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi tentang dinamika kependudukan di Indonesia, ya. Jawab apa yang kalian tahu aja. Oke, ada ini dah kodenya ya. Dah muncul, silahkan masukkan kodenya 334934. Coba masukkan kodenya. Bisa enggak masukkan kodenya? Dah? Seharusnya ada nadanya kan? Oh enggak nampak. 334934. Ada yang udah bisa masuk? Oke, Bagas Dio Salsa Dani. Oke. Sekolah. Klik sekolah. Udah? Mana? Nah, sabar. Dah? Oke, ada 6 peserta. Siapa lagi? Bagas Dio Salsa Dani Fairus Novita. Ayo, coba lagi. Bagas sudah ya? Coba Nizam. Fairus? Fairus udah masuk? Oh, udah. Yuk, siapa lagi? Dah. Silahkan dilihat di HP-nya masing-masing. Ya. Salsa mengejar.
Satu soal itu 20 detik aja ya. Satu soal hanya 20 detik. Silakan baca dengan benar. Silakan diisi sesuai dengan pengetahuannya. Oke, Ibu sudah mendapatkan hasil dari asesmen awalnya ya. Ibu sudah dapatkan. Nah, nanti ini kalian akan dikelompokkan sesuai hasil dari pengetahuan awal ini. Ya, nah kalau sudah silahkan HP-nya disimpan terlebih dahulu. Sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran kita, Ibu ingin bertanya. Bentar. Ibu ingin bertanya sedikit tentang ini ada hubungannya dengan dinamika kependudukan di Indonesia. Berapakah jumlah anggota keluarga kalian? Oke, Bagas, berapa? 5. Berarti terdiri dari ayah, ibu, terus adik, abang ya. Berarti kamu anak ke Oh, kok ada abangnya? Berarti ayah, ibu, terus Bagas, terus adik. Oh, adiknya 2. Oke, kata Bagas, anggota keluarganya ada 5. Oke. Tadi keluarga Dani itu kan ramai sekali tuh, ada 12, bayangkan aja kan. Nah, masalah apa yang akan dihadapi jika satu keluarga itu anggota keluarganya banyak tadi, kayak keluarga Dani. Oke, Salsa. Banyaknya pengeluaran, Bu. Oh, betul, banyaknya pengeluaran. Otomatis kalau anggota keluarganya banyak, berarti banyak juga nih pengeluaran yang harus dikeluarkan, terutama untuk apa? Untuk makan. Sip. Nah, setelah ini kalian akan melihat video tentang keadaan penduduk Indonesia. Silahkan dengarkan dengan baik videonya. Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat setiap tahun. Terbaru, total penduduk Indonesia hingga semester Kedengaran enggak suaranya? Oke. berjumlah 477.584 jiwa. Jumlah penduduk per Juni 2024 naik sebesar 1.752.156 orang dibandingkan semester kedua atau Desember 2023. Hal itu berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Secara tahunan, jumlah penduduk tersebut naik 1.606.562 jiwa dibandingkan semester pertama tahun 2023. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pencatatan Kemendagri Kedung Setiabudi di Jakarta Pusat Rabu 7 Agustus 2024. Teguh merinci, penduduk Indonesia saat ini berjenis kelamin laki-laki berjumlah 142.569.663 jiwa. Sedangkan penduduk perempuan sebanyak 139.907.921 jiwa. Berdasarkan sebaran per provinsi, jumlah penduduk paling banyak terdapat di Pulau Jawa dengan besaran mencapai 55,93% atau sekitar 157.393.610 jiwa. Kemudian di Pulau Sumatera dengan porsi 21,81% atau 61.583.691 jiwa. Lalu Sulawesi 7,36% atau 20.783.350 jiwa dan Kalimantan sebesar 6,18% atau 17.454.078 jiwa. Berikutnya, Bali dan Nusa Tenggara mengumpulkan 5,5% dari total penduduk atau 15.711.214 jiwa. Sementara itu, Pulau Papua memiliki 2% dari total penduduk, yakni 5.649.552 jiwa, dan Pulau Maluku mencatat 1,17% dengan 3.084.148 jiwa. Berdasarkan video yang kamu tonton tadi, kamu melihat tentang keadaan penduduk di Indonesia. Kira-kira pertumbuhan penduduk Indonesia tuh bagaimana?
Selalu bertambahkah atau selalu berkurangkah? Gimana? Siapa yang bisa jawab? Dia boleh? Dia mau jawab? Bertambah terus ya. Dilihat dari tadi ya hasilnya bahwa penduduk Indonesia tuh memang selalu bertambah. Nah, dari video yang tadi kamu lihat, penduduk Indonesia itu kan selalu bertambah tadi. Nah, dari populasi pria dengan populasi wanita itu siapa yang paling banyak? Coba Salsa. Laki-laki, Bu. Iya, populasi prianya ya. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Nanti kita akan bahas pada kegiatan diskusi. Ibu akan membagi kalian dulu ke dalam kelompok. Tadi Ibu sudah mencatat. Kelompok 1 ada Salsa. Ini berdasarkan hasil pengetahuan awal tadi ya. Kelompok 1 ada Salsa, Rizky, Novita, dan Nizam. Nanti kelompok 1 silahkan di sini ya. Terus kelompok 2 di sini nanti ada Dio, Sinta, Fairuz, dan Dani. Nah, untuk kelompok 3-nya di belakang ya. Nah, kelompok 3-nya yaitu Amira, Raju, Bagas, Randy. Silahkan bentuk kelompoknya sekarang. Ini kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di belakang. Boleh mejanya digabungkan ya. Boleh. Ini ganggu enggak nih? Ini proyektor Ibu. Kalau bisa kamu agak mundur sedikit biar enggak ganggu. Takutnya tersenggol. Nah, kelompok 2 sini, kelompok 1 di sini, kelompok 3 agak ke tengah sedikit. Ibu akan membagikan kalian tugas di sini berarti karena sesuai dengan kemampuan awal tadi ya. Berarti ada 3 jenis tugas. Jadi setiap kelompok itu berbeda tugasnya. Ada yang menjelaskan dinamika kependudukan Indonesia, ada yang mengidentifikasi faktornya, kemudian ada yang menganalisis dampaknya ya. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Nah, ini akan menjelaskan tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Di situ ada pertanyaannya ya. Terus kelompok 2 ini akan menjelaskan tentang identifikasi faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan. Nah, terakhir kelompok 1 akan menganalisis dampak dari pertumbuhan penduduk serta cara mengatasinya. Pada saat berdiskusi kalian boleh menggunakan handphone untuk mencari jawabannya, boleh membantu kalian. Nah, nanti Ibu juga akan membimbing kalian. Nah, ini Ibu akan bagikan gambar infografisnya tentang keadaan penduduk di Indonesia. Kalian boleh menjawab melalui gambar infografis ini karena di situ juga Ibu meminta kalian untuk mengamati dulu gambar infografis yang Ibu bagikan ini ya. Satu kelompok Ibu bagi 2 biar enak lihatnya. Nah, nanti kalian kan akan presentasi. Jadi, jawaban kalian ditulis di sini. Di kertas karton. Ibu juga sudah sediakan spidolnya, ya. Ini kalau kebesaran boleh dipotong 2. Kalau mau pakai semuanya juga boleh. Tulis nama kelompoknya, tulis hasil diskusinya, ya. Silahkan dicermati dulu lembar kerja peserta didiknya. LKPD-nya dicermati dulu, pertanyaannya apa. Nah, silahkan nanti bagi tugasnya. Misalnya, kan ada berempat nih, soalnya juga 4. Nah, silahkan cari jawabannya satu persatu. Misalnya Dio nomor 1, Dani nomor 2, Sinta nomor 3, Fairuz nomor 4. Setiap kelompok dibagi tugasnya ya. Harus ada peran masing-masing karena kan kalian Ibu sudah memberikan 4 pertanyaan. Jadi bagilah tuh satu-satu ya. Bagi-bagi tugasnya. Ya, besar-besar gitu. Jadi temanmu bisa melihat pekerjaan kamu. Oke. Boleh cari jawabannya di Google atau ada yang tidak paham boleh tanyakan Ibu ya.
Berdasarkan gambar infografis, apakah jumlah penduduk Indonesia bertambah setiap tahunnya? Katanya kan dia bertanya. Terus jelaskan jawabanmu. Dijelaskan juga, jangan hanya jawab iya ya. Iya. Terus dijawab ini. Iya, misalnya karena berdasarkan gambar infografis, kamu jelaskan nih dari tahun 2023 ke 2024, jumlah penduduk Indonesia tuh kenapa? Bertambahnya berapa? Banyak. Ya. Nanti dituliskan di kertas jawabannya. Soalnya bagi di sini, Bu. Nih, Ibu juga punya materinya. Di sini juga ada. Kamu juga boleh cari ke HP. Boleh tulis jawabannya? Hah? Tulis jawabannya, boleh kah? Boleh, langsung jawaban Ibu bilang. Ini situ juga ada ya materinya. Itu soalnya. Ini ada dua ini, Bu. Satu lagi mana? Dua soal ya? Enggak, 4 soal. Rata-rata semua 4 soal ya. Semua itu 4 soal. Jawabannya. Hah? Tulis jawabannya. 279,1 menjadi 282,5 gitu. Jiwa ya, jiwa, pakai jiwa karena penduduk harus pakai jiwa. Kayak gini kah, Bu? Mm-mm. Boleh? Atau lebih lagi? Dah sedang. Asal bisa dibagi 4. Sip. Apa tuh? Apa? Dan juga segini. Bagi. Jadi nyaman. Kalau udah dibagi nyaman kamu ngerjakannya. Iya, betul. Biasalah. Ibu kasih waktu kalian mengerjakan ini selama 20 menit ya. Karena nanti akan ada presentasi juga. 30 lah, 30 menit. Berarti setengah jam dari yang tadi mulai ya. Setengah jam kalian mengerjakan ini. Gunakan waktu secara baik. Waktu. Kan karena banyak pembicaraan kaki kan. Zaman ini bukit. Mana kaki tuh? Hah? Banyak ilmu anak kaki. Nomor berapa? Nomor 1. Tadi kan pertanyaannya gampang tuh nomor 1. Berdasarkan gambar infografis, mana gambarnya? Lihat gambarnya dulu. Apakah jumlah penduduk Indonesia selalu bertambah setiap tahunnya? Kamu lihat dari hasil ini. Iya. Jawabnya berarti iya, selalu bertambah. Ibu minta jelaskan jawabanmu. Iya, selalu bertambah karena berdasarkan infografis dari tahun 2023 sampai tahun 2024 jumlah penduduk Indonesia mengalami pertambahan. Dah, gitu aja. Kan jawabannya gampang. Iya, itu kan berarti iya, selalu bertambah. Karena dilihat dari gambar infografis. Sip ya, nomor 1. Ini Kan penyebab kematian. Kayak Israel ke Palestina. Beban jumlah penduduk adalah kelahiran, kematian, dan migrasi. Ketiga faktor ini disebut sebagai unsur-unsur dinamika penduduk. Oke, boleh. Kalau yang nomor ini boleh pendek. Mana? Minta kasarnya rendah. Faktor-faktor yang menyebabkan jumlah penduduk di suatu negara berkurang adalah Di sini kan ada nih. Boleh masukkan juga. Cuman di sini juga ada. Nih, dari Ibu kasih nih. Misalnya dari pengertian ini emigrasi, keluarnya penduduk di suatu negara ke negara lain.
emigrasi kan penyebabnya dari berkurang. Dia keluar dari negara kita, berarti berkuranglah penduduk kita ya kan. Terus apalagi nih? Antara kelahiran dan kematian yang mana yang menyebabkan pengurangan penduduk? Gitu maksud ibu. Misalnya, berarti nomor 2 jawabnya mana tadi itu? Soal nomor 2. Soal nomor 2. Faktor yang menyebabkan jumlah penduduk di suatu negara berkurang adalah apa? Misalnya 1, kematian. 2, apalagi tadi? Emigrasi nih. Emigrasi itu apa? Dijelaskan. Emigrasi yaitu keluarnya penduduk dari negara kita ke negara lain. Kalau kematian dijelasin nggak, Bu? Ya, misalnya kematian karena apa tadi itu? Bencana alam atau sakit atau apa? Boleh. Dijelaskan. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang dinamika pendudukan di Indonesia. Satu, berdasarkan gambar infografis, jumlah penduduk Indonesia selalu bertambah setiap tahunnya. Hal ini terlihat Karena dari gambar infografis, jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya bertambah dari tahun 2023 279,1 jiwa menjadi 282,5 jiwa di tahun 2024. Oke, sip. Berdasarkan gambar infografis, populasi yang paling banyak jumlah penduduknya adalah populasi pria. Hal ini terlihat karena dilihat dari penduduk pria berjumlah 142,6 jiwa, sedangkan wanita berjumlah hanya 139,9 jiwa. Oke. Berdasarkan gambar infografis, pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Kesimpulannya, dinamika penduduk Indonesia adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan migrasi. Oke, sip. Kelompok 3 sudah menjelaskan hasil diskusinya. Siapa yang ingin memberikan tanggapan atau bertanya? Boleh ya? Oke, Salsa. Menurut saya, hasil kerja kelompok 3 sudah sangat cukup bagus karena memang jumlah penduduk di Indonesia selalu bertambah setiap tahunnya. Oke, bagus sekali Salsa. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, jika tidak, silahkan kelompok 1 kelompok 3 ditutup. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk temannya. Silahkan duduk lagi kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kalau bisa suaranya agak keras sedikit ya, biar bisa didengar oleh teman. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya, silahkan nanti yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan silahkan ya. Silahkan kelompok 2 presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis dampak dari pertumbuhan penduduk dan cara mengatasi dengan tepat. Oke. Beberapa soal ada 1. Berdasarkan gambar infografis, penduduk pria lebih banyak dibandingkan wanita karena di zaman itu orang-orang lebih banyak menginginkan anak laki-laki, dan zaman sekarang yang lebih banyak alat teknologi yang bisa membantu sebuah keluarga yang ingin mempunyai anak laki-laki. Oke. Yang lain tolong didengarkan temannya yang di depan ya. Berdasarkan gambar infografis, dampak yang ditimbulkan jika penduduk pria lebih banyak dibandingkan wanita adalah dampaknya ialah adanya poliandri, yaitu adanya perempuan yang banyak suami. Menikah lebih dari 1 ya. Tadi kita sudah
kalian sudah diskusi, sudah presentasi, menjelaskan tentang dinamika kependudukan, terus faktor yang menyebabkan kenapa penduduk itu bisa berubah jumlahnya. Terus kalian juga sudah menganalisis dampak yang terjadi jika terjadinya pertambahan penduduk serta cara mengatasinya. Semuanya sudah kita laksanakan tadi ya. Nah, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, menurut kamu, apa itu dinamika penduduk? Menurut kamu, dinamika kependudukan itu apa? Dinamika berarti perubahan penduduk. Bisa jadi dari pertambahan, bisa jadi penduduknya mengalami pengurangan. Kenapa bisa bertambah? Kenapa bisa berkurang? Karena apa? Karena ya, kematian, kelahiran, terus ada penduduk yang pindah. Itu juga menyebabkan bertambah atau berkurangnya suatu penduduk. Terus jika penduduknya terlalu banyak, penduduknya jadi padat, apa dampaknya? Kemiskinan, kelaparan, ya kan? Akibatnya kekurangan pendapatan. Kalian akan mengerjakan evaluasi atau soal. Ini terdiri dari 10 soal, di mana satu soal itu waktunya tidak lama ya, hanya 20 detik. Silahkan, ini hanya pilihan ganda, silahkan kerjakan. Silahkan kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Tadi kan kita udah belajar semuanya. Nah, silahkan. Iya. Oh, ini tadi nih. Oh, mana? Yang ini, gambar. Oh, yang ini soalnya di belakang sini. Oke, kita sudah melaksanakan post test atau tes di akhir setelah selesai kegiatan pembelajaran. Ibu lihat sekilas tadi sudah lumayan ya hasilnya dari kegiatan pembelajaran kita tadi. Berarti ibu anggap kalian sudah paham tentang materi dinamika kependudukan. Nah, oke, setelah ini karena sudah selesai kalian mengerjakan post test, ibu lihat juga hasilnya sudah lumayan sangat bagus kan. Jadi ibu anggap kalian sudah paham dengan materi pembelajaran pada hari ini. Setelah ini ibu akan bertanya kepada kalian tentang pembelajaran pada hari ini. Bagaimana proses pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan tunjukkan ekspresimu. Boleh. Oke, berarti sudah. Oke, berarti sudah sangat bagus ya pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas penilaiannya. Terus apa yang telah kamu pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini? Oh, Salsa, silakan. Saya jadi tahu pertumbuhan penduduk di Indonesia dan cara mengatasinya dengan tepat. Oke. Mulai.